Selamat siang adik-adik semua. Apa kabar kalian di siang hari ini? Ibu harap kalian selalu baik-baik dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran di siang hari ini. Di siang hari ini materi yang akan kita bahas yaitu tentang teks surat dinas dan surat pribadi. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Semua bersikap doa dan mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Di sini nanti ibu absen dulu ya sebelum kita masuk ke pembelajaran. Agustina, Yohanes, Andi, Ana. Oke, ibu lihat di sini semua pada hadir semua dan kita masuk ke materi selanjutnya yaitu teks surat dinas dan surat pribadi. Dan materi yang akan kita bahas di siang hari ini yang pertama pengertian surat dinas, yang kedua pengertian dari surat pribadi. Kita masuk yang pertama yaitu pengertian surat dinas. Surat dinas yang pertama yang kita bahas yaitu surat dinas. Pengertian surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan kedinasan. Surat ini dapat ditulis oleh pribadi kepada instansi atau atas nama suatu lembaga pemerintahan, perusahaan, dan organisasi yang ditujukan kepada lembaga. Sementara itu, Kokasi mengatakan bahwa surat dinas ialah surat yang menyangkut persoalan-persoalan kedinasan yang berisi hal-hal yang bersifat resmi, dan surat dinas bersifat resmi dan mengandung hal-hal kedinasan seperti pengajuan izin, surat lamaran, surat pekerjaan, dan surat undangan rapat, dan masih banyak lagi surat-surat yang mengenai kedinasan. Di dalam teks surat dinas dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama yang A, sifat surat dinas. Sifat surat dinas menyangkut topik kedinasan dan bahasa yang digunakan merupakan bahasa baku dan apa adanya. Surat tidak memerlukan bahasa kiasan atau berbunga-bunga. Sifatnya surat dinas bersifat jelas dan resmi, diungkapkan apa adanya serta berpola lengkap. Yang bagian kedua B yaitu isi surat dinas. Di sini isi surat dinas berarti ada keperluan kedinasan yang bersifat resmi, hal yang berkaitan dengan kedinasan. Yang ketiga, undangan surat, undangan rapat. Yang kelima, permintaan maaf atau instansi kepada instansi yang lain. Yang keenam, pekerjaan lamaran. Yang ketujuh, surat permintaan izin atau tidak masuk. Yang ketujuh, izin menggunakan tempat. Yang C yaitu penulis. Penulis atau yang biasa menulis surat dinas pribadi
atau atas nama suatu lembaga pemerintahan, perusahaan atau organisasi yang ditunjukkan kepada lembaga. Ditulis oleh instansi kepada instansi yang lain atau secara individu. Yang ketiga, seseorang atas nama individu atau tidak boleh menulis surat dinas karena disertai dengan kepala surat dan nomor surat. Kita kalau menurut surat dinas seperti begitu tuh tidak boleh ditunjukkan kepada diri kita, tapi harus atas nama kantor atau instansi. Karena di dalam surat dinas tersebut harus ada kepala surat seperti begitu. Yang bagian D yaitu ciri-ciri surat dinas. Ciri-ciri surat dinas. Di sini ciri-ciri surat dinasnya terbagi menjadi dua, yaitu pilihan kata sapaannya bersifat formal atau resmi, dan yang kedua yaitu ragam bahasanya bahasa baku. Harus menggunakan bahasa yang baku, bahasa yang sesuai dan bahasa yang baik begitu. Yang D bagian atau struktur surat dinas. Surat dinas. Bagian atau struktur surat dinas adalah yang pertama, yang paling penting dalam surat dinas itu yang pertama kepala surat atau isi dengan nama lengkap dari macam dinas pendidikan seperti begitu, itu kepala surat. Terus yang kedua nomor surat, tanggal dan jumlah lampiran yang berisi inti atau tujuan. Dalam surat dinas itu harus ada nomor surat, tanggal dan juga lampiran yang dalam lampiran tersebut itu berisi berapa lampiran seperti begitu. Terus menyangkut tujuan. Yang ketiga alamat atau tempat yang ditujukan seperti begitu. Yang keempat salam pembuka atau diisi dengan kalimat dengan hormat. Yang kelima paragraf pembuka. Yang keenam inti surat. Yang paling penting dari surat kedinasan yaitu inti surat, yaitu apa yang ingin kita sampaikan kepada instansi terkait atau instansi tersebut, apa yang ingin kita sampaikan, apa yang ingin kita bicarakan. Itu yang disebut dengan inti surat. Paragraf penutup yang ketujuh, yang kedelapan salam penutup, 9 mengetahui orang yang dapat memperkuat surat beserta tanda tangan, yaitu mengetahui orang yang kuat seperti kepala dinas. Kita harus mengetahui dia sehingga surat kita itu dibenarkan, kita diundang atau kita dipanggil dari kantor tersebut untuk menghadiri suatu acara atau pertemuan seperti begitu. Yang ke-10 nama dan tanda tangan pengirim. Itu bagian dan struktur dari surat. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu pengertian surat pribadi. Di sini pengertian surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis atau surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Sebagai surat pribadi, wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan, kedinasan atau surat resmi. Surat pribadi itu tidak harus menyangkut surat kedinasan atau surat resmi atau kelembagaan, tidak. Surat pribadi itu hanya bersangkutan dengan kita saja begitu. Bukan kita kirim surat itu harus resmi, harus pakai kepala surat, harus pakai dia punya
nama kantor atau apa, tidak, itu bersifat pribadi gitu. Di dalam surat pribadi terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama isi surat pribadi. Isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi, menanyakan kabar, keperluan dan tujuan komunikasi pribadi pada lainnya. Jadi surat pribadi itu ingin kita menyampaikan kita punya masalah apa yang kita ingin sampaikan kepada macam teman atau keluarga seperti itu. Yang bagian kedua yaitu B, unsur pada surat pribadi. Di sini unsur pada surat pribadi yaitu ada tanggal, ada alamat, ada salam pembuka, pendahuluan, isi, penutup surat, nama pengirim serta tanda tangan. Nah, kita masuk yang ke bagian C yaitu ciri penggunaan bahasa dalam surat pribadi. 3 ciri surat pribadi. Di sini penggunaan bahasanya yang pertama yaitu bahasa sapaan bersifat pribadi. Terus yang kedua bahasa surat bersifat tidak formal dan santun. Yang ketiga pilihan ragam bahasa tergantung pada penerima surat. Yang ketiga menggunakan bahasa sapaan. Yang kelima menggunakan kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua. Jadi kita kalau buat surat pribadi tidak harus bersifat formal atau menggunakan kata yang santun, tidak menggunakan kata yang resmi begitu, tapi kita menggunakan bahasa yang santun, bahasa yang baik gitu. Tidak mungkin kita membuat surat kepada teman, keluarga, kita harus menggunakan kata yang tidak bagus seperti marah-marah atau maki-makian, itu tidak diperbolehkan. Tapi bahasa yang kita harus gunakan itu harus bahasa yang santun, bahasa yang baik seperti itu. Yang kelima, yang keempat, ragam bahasa dalam surat pribadi. Ragam bahasa. Di sini ragam bahasa yang pertama yaitu bahasa Indonesia baku digunakan untuk bertujuan bersifat serius. Contohnya turut berduka cita atau simpati atas musibah yang menimpa seseorang pada orang yang lebih tua. Contoh yang pertama yang bahasa baku yang kita harus gunakan kepada orang yang mengalami musibah atau kita mau berbelas kasihan kepada orang atau memberikan simpati, itu harus dengan bahasa-bahasa yang santun. Yang kedua, bahasa Indonesia yang baku digunakan bertujuan sifat serius dan berduka cita musibah atas seseorang yang ditunjukkan yang orang yang lebih tua, seperti yang Ibu sampaikan pertama. Terus yang kelima, struktur atau bagian surat yang penerapannya. Struktur. Di sini struktur atau sekarang kita masuk yang kelima yaitu struktur. Yang pertama, struktur atau pembagian dari surat pribadi dan penerapannya. Yang satu, alamat dan tanggal surat. Yang kedua, salam pembuka. Yang ketiga, isi surat. Yang kelima, penutup. Yang keenam, salam akhir. Dan yang ketujuh, nama dan tanda tangan. Itu yang paling penting dalam isi surat pribadi atau
apa yang kita mau tulis dalam surat itu. Ketujuh bagian ini yang sangat perlu dalam surat pribadi, seperti begitu. Sebagai tugasnya di sini adik-adik nanti akan mencari tahu atau mencari tugas tentang perbedaan dan perbandingan bahasa baku antara surat pribadi dan surat dinas. Di sini adik-adik akan mencari tugas itu. Untuk materi hari ini, Ibu rasa sampai di sini saja. Ada yang kurang paham atau kurang mengerti dari pembelajaran hari ini, mungkin bisa ditanyakan kembali kepada Ibu. Dan kesimpulan untuk materi hari ini, satu, pengertian surat dinas, yang kedua pengertian surat pribadi. Yang di dalam surat dinas itu ada kepala surat, ada nomor surat, habis itu tujuan atau isi, tanda tangan, dan mengetahui siapa yang mengirim. Terus yang kedua surat pribadi, yaitu salam membuka, terus isi surat, terus yang menulis surat itu siapa. Mungkin seperti itu dari Ibu. Itu saja pembelajaran hari ini, dan kita akhiri dengan doa. Berdoa mulai, semua bersikap doa, dan kita mulai berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih adik-adik untuk pembelajaran hari ini. Selamat siang semua.